Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati jajaran pimpinan Yayasan Yayasan Al-Hunafa, jajaran pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Ustadz dan wali murid yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta ananda sekalian yang berbahagia, para finalis yang sudah berjuang dan tampil maksimal. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa memulai acara ini di hari Kamis kemarin sampai di hari Sabtu di acara penutupan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan semua umatnya yang istiqomah meniti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Ustaz dan ustazah serta wali murid dan ananda sekalian, acara yang pertama pada sesi penutupan dan pemberian hadiah, kegiatan penutupan atau acara penutupan akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustazuna Dr. Hasbiallah MPDI untuk menutup acara kita, yaitu Festival Abu Hurairah 2023. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum fokus, Rokizu ya, perhatikan, konsentrasi, sebentar aja. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita karunia yang besar. Kita berapa hari ini berada di tempat yang terbaik, di rumah Allah. Yang kami hormati Ketua Yayasan Hafizahullah yang sempat menemani kita di acara penutupan ini. Begitu pula para jajaran pimpinan, para asatidz yang semoga kita selalu dikaruniai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anak-anak yang kami cintai, yang telah melatih kemampuan, skill dan yang lainnya dalam rangka ibadah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengikuti festival ini. Kami ucapkan juga para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa hadir pada acara penutupan ini. Ada satu pesan yang sungguh harus diperhatikan oleh kita semua. Jaga anak-anak kita. Sekali lagi, jaga anak-anak kita di zaman yang para pemuda moralnya bobrok, tidak lagi peduli dengan ajaran agama, bahkan banyak yang sunyi dari ajaran Allah dan Rasulnya. Yang paling berbahaya adalah makhluk yang satu ini, yang banyak merusak generasi saat sekarang ini. Maka boleh dikatakan anak-anak yang soleh dan soleha merupakan makhluk langka. Yang kami berharap bapak-bapak, ibu-ibu banyak memberikan contoh di rumah. Siapa lagi yang memberikan contoh kalau bukan bapak dan ibu? Kami hanya sebentar menemani anak-anak kita. Banyaklah berdoa kepada Allah agar dia memberikan satu manfaat besar
ketika kita masih hidup, apalagi kita sudah meninggal dunia nantinya. Makanya mahal sekali anak yang soleh solehah. Tuntutannya harus kita banyak berdoa kepada Allah dan ikhtiar mengawal anak-anak kita menemaninya. Tidak pula kami lupa menyampaikan jazakumullah khairan katsira kepada ketua panitia segenap jajarannya yang masya Allah dengan kebaikan Allah, kemurahan Allah, ana melihat dan teman-teman bahwa festival kali ini sangat meningkat dengan signifikan. Kerja dari panitia masya Allah, anda lihat ketua panitia standby tepat waktu, dan masya Allah anak-anak kita yang MA yang SMP jadi panitia, anda lihat pengorbanannya masya Allah. Jazakumullah khair, jazakumullah khairan katsira. Ini suatu hal yang masya Allah, pemberian Allah yang besar yang wajib kita syukuri. Anak-anak kami semua, festival ini bisa berjalan dengan baik semata-mata karena kemurahan Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah yang memiliki karunia besar yang diberikan kepada kita. Wa huwa arhamur rahimin. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita. Makanya anak-anak kami, ketika antum masuk di rumah Allah, terutama antum datang pertama kali, jangan lupa salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW pernah berkhutbah, ada sahabat yang duduk ditegur sampai beliau menghentikan khutbahnya karena pentingnya tahiyatul masjid, sehingga orang yang membangunkan kita tempat yang mulia terus akan dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya oleh Allah tabaraka wa taala karena kebaikan antum, akhlak antum masuk masjid. Dan ketika antum misalnya punya idola seperti teman antum, dengan retorikanya, dengan kemampuannya menghafal ayat, antum saya lihat teriak walaupun mengatakan Allah, ingat Allah, Allah yang memberikan kemampuan. Tidak ada lain yang bisa memberikan kemampuan dengan hafalannya, dengan gayanya. Hadirkan Allah di hati antum ketika antum mengatakan misalnya, anda tidak mendengar kalimat hauqalah, sering-sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang bisa memberikan kekuatan, kehebatan kecuali Allah tabaraka taala. Masya Allah, tabarakallah. Ingat itu supaya dimanapun kita hadir, terlebih di rumah Allah, kita selalu zikrullah. Anak-anak kami, sebagaimana disampaikan tadi, kita sedang menunggu apa yang akan diumumkan oleh panitia. Tapi ada satu pesan kepada antum semua dari apa yang kita telah diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Ketika misalnya kita ditimpa luput misalnya dari sesuatu takdir yang kita tidak sukai, padahal Allah berbuat dengan hikmah, dengan segala hikmahnya, walaupun mungkin kita tidak bisa menangkap hikmah di balik. Kita targetkan diri kita juara 1, tapi ternyata juara 3 atau tidak dapat juara. Allah mengingatkan supaya jangan kita bersedih, jangan kita menolak takdir itu. Sekali lagi kami ingatkan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan jangan terlalu bergembira, terlalu senang akhirnya membanggakan diri, menyombongkan diri dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Biasa katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat kalau kita dapat juara. Karena begini anak-anak kami, pernah ada seorang ibu yang sakit beberapa bulan, akhirnya dia mengeluh sama ustadz. Ustadz, saya curhat sebentar Ustadz, saya sekian lama sakit,
Apakah Allah tidak mendengar doa saya selama ini? Allah belum sembuhkan dia, Allah uji dia dengan penyakit. Ustadz memikirkan dengan bahasa apa satu kalimat ungkapan yang bisa menjawab pertanyaan seorang ibu ini yang tidak sabar dengan takdir. Apa kata seorang ustadz? Ibu, pernahkah ibu mencatat sekian nikmat ibu sehat sekian tahun sampai sekarang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ibu itu diam. Hadirin, kita baru dicoba sedikit aja sudah banyak mengeluh. Di mana tauhid kita? Di mana sikap kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha baik kepada kita? Satu lagi sebelum saya mengakhiri, saya dengar sendiri ketika saya pergi takziah kepada teman saya dahulu kala sebelum saya ngaji, istrinya meninggal. Lalu setelah kita duduk, dia bercerita, sempat keluar dari mulutnya, sebenarnya saya belum siap ditinggal oleh istri saya karena anak-anak saya masih kecil. Pantas enggak kalimat ini dari seorang hamba kepada Allah? Tentu tidak pantas. Seolah-olah kalau bahasa kita, Allah dianggap tidak adil. Seperti ibu tadi, seolah-olah dia menganggap Allah itu tuli. Allahu was-sami'ul basir, maha mendengar, maha melihat. Terlalu baik Allah dituduh dengan hal-hal yang seperti itu. Kita katakan wajar karena dia tidak ngaji, mungkin. Tapi antum yang ngaji, yang terus mendengarkan nasihat dari para asatizah, jangan sampai kita melakukan hal itu. Dan ada satu hikmah juga yang perlu anda sampaikan kaitannya dengan masalah ini. Anak-anak, teman-teman antum yang belum mengaji, datangi dia dengan kalimat santun dan akhlak antum, dakwahi dia, aja dia sholat jamaah. Siapa lagi yang mengajak mereka di saat moral manusia sedang rusak, hancur? Makanya musibah terjadi di mana-mana. Ya Allah, luar biasa. Ini dosa-dosa kita. Kita jarang menuntut ilmu. Masih banyak orang yang mengosongkan masjid, hanya dibangun tapi ditinggalkan saja. Anak-anak kami ini tugas tanggung jawab kita. Ya, untuk itu maka mudah-mudahan kita bisa menerima takdir Allah. Allahumma inni as'aluka ridha. Ya, ya Allah, jadikanlah aku hambamu menjadi orang yang ridha ba'dal qadar, menerima semua takdir yang telah engkau tetapkan. Misalnya nanti ibu-ibu nanya antum, ibu-ibu antum nanya antum, nak, saya kira antum juara 1, padahal saya tadi lihat penampilan antum, masya Allah luar biasa. Apa kata kita, jawab ibu kita? Ibu, ya, qadarullah wa masya fa'al. Ya, sekali lagi anak-anak kami, apa jawaban antum? Qadarullah wa masya. Allah telah menakdirkan apa yang diinginkan oleh Allah. Apalagi kata kita yang lain, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap kita puji Allah. Ingat saya katakan tadi, semua apa yang diperbuat oleh Allah semuanya dengan hikmah. Tapi kadang-kadang kita karena kurang agama kita belum bisa menangkap apa yang menimpa kita. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan karena kita sudah menunggu. Yang dapat juara, puji Allah, tapi jangan merasa bangga berlebihan. Yang belum dapat juara, itulah takdir Allah. Allah Maha tahu apa yang pantas bagi kita. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu sempurna. Semoga Allah memberikan kita kemudahan pada tahun-tahun berikutnya untuk kita jadikan festival ini ajang ibadah, untuk kita jadikan
agar festival ini mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar kita dijadikan orang-orang yang inten dan istiqomah untuk melakukan amal ketaatan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, Ustadz dan Ustazah serta wali murid semua, kita ke sesi acara yang terakhir di kegiatan festival, yaitu pemberian penghargaan kepada semua juara. Jadi ini semua juara ya, karena di sini juara 1 sampai juara 5. Tidak ada juara 6 karena pesertanya cuma 5. Dan semuanya ada kata juaranya ya. Jangan berkecil hati. Ya. Ya. Semua sukses karena juara 1 sampai juara 5. Ya. Tidak ada yang juara, tidak ada yang tidak juara. Jadi yang juara 1 dan seterusnya semuanya harus berbahagia ya. Kita akan membacakan dari khitobah kelas 1 sampai kelas 3 SD. Juara 5 dari kelas 1A ya. Yaitu atas nama Soleh Ahmad Harhara. Juara keempat dari kelas 2A atas nama Ananda Albarra Putra Azka. Juara 3 diraih oleh, yaitu atas nama Ananda Muhammad Gibran Afrijal Huda. Jauh ini, jauh nan jauh di sana ya. Masya Allah, dari Sembalun ini. Kemudian juara 2 dari kelas 2A atas nama Ananda Isa Abdullah. Dan juara 1 atas nama Ananda Gagah Abdullah Al-Hafid ya. Kita ke khitobah kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD IT Putra. Juara kelima atas nama Ananda dari kelas 6A, yaitu atas nama Ilyas Abdul Aziz. Masya Allah. Ya, silakan naik dulu. Juara keempat dari kelas 4A atas nama Ananda Muhammad Fatih. Mana? Ada hadir? Juara ketiga atas nama Ananda dari kelas 5A, yaitu Gaisani Harisandi. Juara kedua yaitu dari kelas 6 atas nama Salman El Faris. Dan juara pertama dari kelas 5A yaitu Ayu. Masya Allah. Selanjutnya kita akan membacakan penghargaan untuk mata lomba kisah kelas 1 sampai kelas 3 SD IT Putra. Juara kelima diraih oleh Lalu Ikra Ilyas. Masya Allah. Juara keempat diraih oleh Rashid Muhammad Al-Fatih. Juara ketiga diraih oleh Ananda Imran Umar Al-Katiri. Juara kedua diraih oleh Ananda
Ilyas Nur Rahman. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Ubaidur Rahman. Peringkat atau juara kelima diraih oleh Ilyas Helmi Hizam. Juara keempat diraih oleh Ananda Zubair. Peringkat atau juara ketiga diraih oleh Ananda Uwais Abdurrahman. Juara kedua diraih oleh Isa Feher Bages. Dan juara pertama diraih oleh Iyad Ibnu Munawar. Juara kelima diraih oleh Muhammad Hakim Abdad. Juara keempat diraih oleh Abdul Kabir Bagi. Juara ketiga diraih oleh Aidi Sam Tunggalangi. Juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Rifaldi. Dan juara satu diraih oleh Muhammad Raihan. Juara kelima pidato berbahasa Indonesia SMA dan MA jatuh kepada Ananda Rizky Mubarak. Juara keempat jatuh kepada Ananda atau diraih oleh Ananda Aza Azril Akbar Septiansah. Juara ketiga yaitu jatuh kepada atau diraih oleh Ananda Muhammad Tauhid. Juara kedua diraih oleh Muhammad Neil Autar Fatah. Dan juara pertama diraih oleh Ahmad Abdul Aziz Hizam. Selanjutnya kita ke mata lomba bercerita atau kisah bahasa Arab tingkat SMP Putra Abu Hurairah Mataram. Juara kelima Farel Musaffa Al-Farras. Juara keempat Ananda Lalu Ahmad. Juara ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Fakhri. Juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Farid Rabbani. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Abdul Hakim Gunawan. Kisah MA dan SMA. Juara kelima diraih oleh Ananda Abdulillah. Juara keempat diraih oleh Ananda Hammam. Juara ketiga diraih oleh Ananda Zakaria Hafid Johnson. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Alfian Wicaksana. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Azizur Rahman. Selanjutnya kita ke kisah atau cerita berbahasa Indonesia SD, tingkat SD Putra kelas 1 sampai dengan kelas 3. Juara kelima diraih oleh Amru Suhel Bagis. Juara keempat diraih oleh Ahmad Murabbi. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Zaidan Afkar. Dan juara kedua diraih oleh Muhammad Rayyan Yudhistira. Dan juara pertama diraih oleh Abdurrahman. Pidato bahasa Indonesia SDIT Putra kelas 1 sampai dengan kelas 3. Juara kelima diraih oleh Maulana Umar Latif. Juara keempat diraih oleh Ananda Ikrimah. Juara ketiga diraih oleh Muhammad Zaid Isa. Juara kedua diraih oleh Ananda Uwais. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Ubay Jarir Baharmi.
Selanjutnya kita ke pidato berbahasa Indonesia tingkat SD IT Putra kelas 4 sampai dengan kelas 6. Juara kelima diraih oleh Ananda Fatan Naufal. Juara keempat diraih oleh Ananda Muhammad Rafa Yudhistira. Juara ketiga diraih oleh Ananda Ahmad Yusuf. Dan juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Gofiki Ar-Royan. Dan juara pertama diraih oleh Abdullah Asyam Bafadol. Selanjutnya cerdas cermat tingkat SMP Putra. Juara keempat yaitu juara ketiga yaitu dari tim Dharma Basri, M. Maftuh Basuni Salim dan Ilyaza Wardanu Sasaki. Juara kedua dari tim Ali Muzaffar, Adam Alfaris dan Lalu Adam. Dan juara pertama yaitu dari tim Aditya Riandani, Fatih Ibrahim Al-Yusri dan Muhammad Fakhri Wahyudi Anwar. Selanjutnya cerdas cermat tingkat MA dan SMA. Juara keempat yaitu dari tim Muhammad Dafa Satria, Zekiandi Eka Praja dan Abdul Majid. Juara ketiga yaitu dari tim Revan Deni Mulyawan, Ziyad Syafiq dan Ilham. Juara kedua dan juara pertama yaitu dari tim Rashid Ridho, Torik dan Dirgam Muhammad. Selanjutnya Qiraatul Kutub tingkat MA dan SMA Putra. Juara kelima diraih oleh Ananda Abdurrahman. Juara keempat diraih oleh Ananda atas nama Muaz. Juara ketiga diraih oleh Ananda atas nama Muhammad Azka Fadli. Juara kedua diraih oleh Rifki Ramadhani Kusuma. Dan juara pertama diraih oleh Abdullah untuk lomba syair berbahasa Arab tingkat SMP Putra. Juara kelima Bagas Kristianovel Setia Putra. Juara keempat diraih oleh Muhammad Fatoni. Juara ketiga diraih oleh Zaid Abdurrahman Hizam. Dan juara kedua diraih oleh Fakih Abdullah. Juara pertama diraih oleh Muhammad Khalid Syawali. Selanjutnya lomba syair berbahasa Arab tingkat MA dan SMA Putra. Juara kelima atas nama Abdul Hakam Al-Faruq. Juara keempat atas nama Muhammad Fayyad Asyaddad. Juara ketiga diraih oleh Ananda Abdullah Firhad. Juara kedua diraih oleh Ananda Ukasha. Dan juara pertama diraih oleh Raya. Juara kelima diraih oleh Ananda Uwais bin Lutfi Abdad. Juara keempat diraih oleh Lalu Akhtar Stakib Gunawan. Juara ketiga diraih oleh Elang Putra Amrullah. Juara kedua diraih oleh Ibrahim Taufani. Juara pertama diraih oleh Muhammad Hanif. Speech tingkat SMP Putra. Juara kelima diraih oleh
Ali Helmi Hizam. Juara keempat diraih oleh Kianu Mahkamah Justisia. Juara ketiga diraih oleh Alfaiz Azizan. Juara kedua diraih oleh Fatir Fakhri Muazzam. Dan juara pertama diraih oleh Muhammad Fitrah Ramadan. Pidato bahasa Inggris tingkat MA dan SMA. Juara kelima diraih oleh Ananda Putra Gagah Amrullah. Juara keempat diraih oleh Ananda Zakwan Afif. Juara ketiga diraih oleh Ananda Raden Erdani Ahmad Zakwan. Juara kedua diraih oleh Ikram Muhammad Sama. Dan juara pertama diraih oleh Abdullah Satir Sungka. Juara kelima diraih oleh Ananda Abdurrahman Nizar Abdullah. Juara keempat diraih oleh Ananda Zaid Safaruddin. Juara ketiga diraih oleh Ananda Salman Al-Kais. Juara kedua diraih oleh Ananda Muhammad Fauzil Azim. Dan juara pertama diraih oleh Ananda Muhammad Islamul Firdaus Nuzula. Pidato berbahasa Arab tingkat MA dan SMA. Juara ketiga diraih oleh Ananda Shaddam Moreno Ismail. Juara kedua diraih oleh Zidan Faiz Gadi. Dan juara pertama diraih oleh Haidar Muhammad Aufa.